sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Syekhana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Syartu sihhat kitab as-shaum. Syartu sihhatihi islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bil waqti wa syartu wujubihi islamun wa taklifun wa itafatun wa farduhu niyatul laylan wa sha'imun wa tarku mufattirun wa jami'u Watarku mufattirin atau muftirin. Lanjut. Wa jami'uhu fardun wa naflun wa makruhun wa haramun. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shaum, kitab yang menerangkan tentang puasa. As-shaum secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak menahan diri, mutlaqan secara mutlak. Maka dalam Quran ada ayat inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Shaum di situ maknanya bukan Siti Maryam berpuasa kemudian sahur nawaitu shauma rutin sampai maghrib, bukan, tapi shaum di situ maknanya apa? Al-imsak anil kalam. Al-imsak anil kalam. Inni nadzartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Tuhanku sauman untuk puasa, yakni menahan diri dari bicara, nggak ngomong apa-apa. Falan ukallimal yauma insiya, maka di hari ini saya nggak akan ngomong sama siapapun. Ketika beliau ditanya soal itu anaknya siapa itu, kan Siti Maryam melahirkan tanpa suami. Ditanya sama orang kampung, oh ya anaknya siapa ini? Ente gini. Inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kemudian, syaratu sihhatihi, syarat-syarat sahnya puasa. Siapakah orang yang puasanya itu sah? Pertama tentu saja islamun, dia harus orang Islam. Maka orang kafir asli tidak sah puasanya, walaupun dia berpuasa. Kemudian orang murtad juga nggak sah puasanya meskipun dia berpuasa. Ya, selain Islam secara alal itlaq tidak sah puasanya. Yang kedua aklun, berakal. Nah di sini ada beberapa ulama yang mengomentari bahwa seharusnya beliau mentakbirkannya bukan aklun, tapi harusnya beliau mentakbirkannya tamyizun, mumayyiz. Harusnya apa? Tamyizun. Enggak. Sebagian ulama ada yang mengomentari seharusnya mentakbirkannya bukan aklun tapi taklifun. Nah, apa? Taklif, mukallaf. Karena mukallaf itu syaratnya dua, balik dan Islam dan balik. Balik dan berakal, balik dan berakal. Jadi mukallaf itu aklun wa ziyadah. Mukallaf itu apa? Aklun wa ziyadah, berakal, bukan cuma berakal. Karena berakal saja mumayyiz juga berakal, tapi dia belum mukallaf. Jadi harusnya syarat sahnya itu apa? Taklif. Maka dijawab sama ulama yang mensyarahi, memberi hawasi catatan, oh enggak, ini bener aklun. Kenapa? Karena ini bukan syarat wajib, ini syarat sah. Kalau syarat wajib, ya betul bahwa yang wajib berpuasa itu orang mukallaf. Tapi kalau orang belum mukallaf nggak wajib berpuasa. Pertanyaannya, orang mumayyiz itu puasanya sah nggak? Sah. Puasanya sah. Orang mumayyiz itu puasanya sah, dan nanti pahalanya diberikan kepada orang tua. Kalau sudah diakikohi, kalau belum diakikohi nanti pahalanya menggantung aja, dan akan dimasukkan ke catatan amalnya kalau dia sudah balik. Allahu a'lam. Ala kulli hal, aklun di sini sudah tepat dan sudah benar. Karena memang ini syarat sah bukan syarat wajib. Satu.
Yang kedua, aklun di sini untuk mengeluarkan, ya, kata-kata aklun di sini untuk mengeluarkan orang yang ketika tengah berpuasa gila, maka puasanya nggak sah. Ya kan, syarat sahnya adalah aklun, berakal. Berarti kalau ada orang puasa nggak berakal, sah nggak puasanya? Nggak sah dong, melanggar syarat sah. Jadi walaupun orang itu balik, sekali lagi loh ya. Coba ini emang fikih itu harus apa namanya? Betul-betul mikir. Syarat sahnya itu adalah aklun. Nggak harus mumayyiz. Maka orang yang belum mumayyiz pun ketika puasa dia sah. Satu. Yang kedua, kalaupun ada orang balik, ketika dia berpuasa, tengah puasa nggak berakal, nggak sah puasanya. Gila. Ada orang tengah-tengah puasa gila, sah nggak puasanya? Nggak sah. Puasanya tidak sah. Pun dengan orang pingsan, tengah-tengah puasa pingsan, itu nggak sah puasanya, langsung batal karena melanggar syarat sah yang kedua yaitu aklun. Allah wa naqaun min nahwi haidin. Yang kedua, suci dari semisal haid. Menggunakan ta'bir min nahwi haidin karena untuk memasukkan semacam haid dan nifas. Wa ilmun bil waqti. Nah, ini yang penting. Di antara syarat sah adalah al-ilmu bil waqti. Orang itu harus tahu, harus yakin waktu. Maksudnya waktu di sini bukan ini udah masuk sahur. Oh sorry, ini sudah masuk apa namanya kok sahur. Ini sudah masuk waktu apa? Fajar, sehingga saya harus imsak saat ini. Udah fajar ini. Bukan, waktu yang dimaksud di sini bukan waktu itu, tapi waktu yang dimaksud di sini adalah waktu masuknya bulan Ramadan. Kalau ada orang, misalnya, dia ragu apakah ini sudah Ramadan atau belum, kok dia puasanya nggak sah. Coba. Ada orang puasa tanggal 29 apa? 29 bulan Ramadan, Sya'ban. Sekarang apa? Oh, masih Rajab ya? Oke. 29 Sya'ban dia puasa. Iya. Dia ngelihat hilal, nggak ada hilal tanggal 29. Tapi dia dengar kabar burung. Katanya tadi ada yang ngelihat hilal, siapa? Nggak tahu siapa. Zidane. Waduh, adil nggak itu dia ya? Dia baru dengar kabar burung, nggak lihat langsung atau nggak ada saksi dari orang adil. Terus dia puasa tanggal 29. Padahal kata Nabi, kalau kalian tanggal 29 tidak melihat hilal, maka apa katanya? Fatimmu al-iddata 30. Maka sempurnakanlah jumlah bulan itu menjadi 30. Baru kemudian nanti setelah tanggal 30 Sya'ban kamu boleh berpuasa. Tanggal 29 dia belum yakin bahwa itu masuk Ramadan, terus dia puasa. Nah, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sah yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, al-ilmu bil waqti. Karena itu hari syak. Itu puasa hari syak. Hari syak itu hari apa? Hari dimana seseorang ragu ini sudah masuk waktu bulan Ramadan atau belum. Hari syak itu namanya. Tanggal 29 itu hari apa? Hari syak. Dan hari syak itu hukumnya haram dia berpuasa di situ. Itu haram berpuasa di situ. Paham? Kenapa? Iya. Kenapa? Berpuasa di hari ke-30. Iya, dari 30 itu maksud saya. Oh, di hari ke-30 di mana dia tidak melihat hilal. Hari ke-30 di mana dia tidak melihat hilal di situ. Jadi dia belum yakin ini sudah masuk Ramadan atau belum, karena saya belum lihat hilal. Dan aturannya bilangannya disempurnakan menjadi 30. Kalau misalnya ternyata udah masuk Ramadan tapi dia masih belum yakin kalau ini bulan Ramadan, itu dia berpuasa di situ. Sekarang saya tanya, dia tahunya kalau itu udah Ramadan dari mana? Dari misalnya dia di pedesaan kan, ada siapa di situ. Iya. Wah, ini kayak udah masuk Ramadan. Jangan kayaknya, karena agama itu tidak Nah, ya kalau gitu tidak diwajibkan atas kayaknya. Karena dia belum yakin tuh. Iya. Masih zona. Iya, maka itu. Dalam fikih itu menjadi taklif, menjadi pembebaran syariat kepada seorang muslim ketika
pertama dia sudah yakin atau enggak dhon, minimalnya dhon. Dhon itu persangkaan kuat. Sebelum muncul dua hal ini, ragu syak itu tidak diterima. Syak itu tidak memunculkan kewajiban. Sehingga masuk ke kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang pada dasarnya dia sudah yakini itu tidak bisa hilang begitu saja sebab ada keraguan. Yakinnya apa yakinnya? Yakinnya adalah bulan Sya'ban masih berlanjut, belum selesai. Bulan Ramadan belum datang. Itu tidak bisa hilang begitu saja sebab muncul keraguan, jangan-jangan bulan Ramadan ini sudah muncul. Itu kan keraguan. Soalnya di sini tuh takbir di Nuhbatul Apa? Di Nuhbatul apa sih? Tempat telapnya itu. Walaman jahala dukhulil waqti. Berarti kalau misalnya Walaman jahala dukhulil waqti. Kalau dia masih syak, masih apa? Berarti kalau dia syak disah-sah. enggak bisa. Jahila itu di situ maksudnya masuk ke orang yang ragu. Pokoknya karena gini, jahila itu memasukkan pertama orang yang nggak tahu sama sekali, satu. Atau yang kedua, jahila di situ memasukkan orang yang tidak melihat langsung, yang mendengar dari orang-orang lain yang dia tidak bisa percaya. Itu jahila itu maksudnya. Di dalam fikih kalau disebut kata-kata jahila itu maksudnya syak juga. Karena dalam fikih yang muktabar itu cuma apa? Dhon. Atau enggak yakin jelas. Tapi dhon itu muktabar. Selain dhon dianggap kamu enggak tahu. Dianggap kamu jahil. Karena tidak muktabar itu. Pengetahuan syak, pengetahuan yang meragukan atau enggak bawahnya waham apalagi itu tidak muktabar sehingga dianggap jahil. Mafhum? Oke. Enggak, kalau udah masuk zon atau yakin tapi salah. Ya kalau yakin tapi salah ya udah kaidahnya langsung mengatakan bahwa Gimana Ki? Gimana Ki? Apa gimana? Gimana? Al-asla ladam. Enggak, bukan. La ibrata. Aywa la ibrata bidzan al-bayyini khata'uhu. La ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu. Dzan seseorang itu tidak muktabar ketika terbukti keliru. Ya udah keliru aja udah. Seperti orang sholat. Ada orang apa? Sholat. Dzannya mengatakan bahwa tubuh pakaiannya sudah bersih. Tidak ada kotoran sama sekali. Terus dia mulai sholat. Allahu Akbar, selesai. Salam, bangun, terus ngelihat sarungnya di belakang lu ada tai. Tadi selama ini berarti saya sholat di sarung saya ada tai. Nah, udah. Tapi selama saya sholat tadi dzon saya itu mengatakan bahwa pakaian saya bersih, nggak ada tai sama sekali. Loh, nggak bisa. La ibrata bidzan al-bayyini khata'u. Dzonmu sudah nggak kepake ketika sudah jelas terbukti kamu apa? Keliru. Atau enggak, saya dzon, pokoknya tadi itu saya udah baca Fatihah. Misalnya, saya dzon saya mengatakan saya udah baca Fatihah, selesai. Habis itu selesai sholat, ada orang itu loh videonya direkam selama sholat. Nih kamu nggak baca Fatihah sama sekali nih ketika sholat. Nah, maka la ibrata bidzan al-bayyini khata'uhu. Kalau ini bang yang dia yakin di sholatnya dia udah sempurna, tapi ternyata di CCTV-nya dia belum sampai 4 rakaat. Ini emang masalah agak rumit ya CCTV itu. Apakah CCTV itu bahkan dalam fikih ya, sekali lagi saya bicara dalam koridor fikih. CCTV itu bahkan tidak bisa menempati posisinya saksi. Ya. Sehingga nanti kalau ada orang berzina, nggak bisa tuh mendatangkan saksi menggunakan apa? CCTV, nggak bisa. Video Iya, video CCTV nggak bisa. Lu itu videonya nyebar. Lo nggak bisa. Depok resah. Nggak bisa. Walaupun videonya nyebar, nggak bisa dijadikan apa? Saksi. Nggak bisa dijadikan saksi. Nah, ada kaidah yang kalau ada orang sholat, kemudian di sampingnya itu ada orang yang memperhatikan sholatnya. Setelah sholat dia bilang, kamu tadi sholatmu 4 rakaat, sholatmu itu baru 3 rakaat loh, kan kamu sholat isya nih. Ada orang adil, pokoknya wali lah, dugdeng, misalnya. Wali ngomong sama kamu, sholatmu baru 4 rakaat. Orang yang sholat itu tidak berhak mendengarkan ucapannya si wali ini.
Karena dia yang paling tahu berapa jumlah rakaatnya. Syuf. Jadi kalau ada saksi aja, ini orang adil nih, memberi kabar kepadamu, sholatmu tadi baru 3 rakaat loh. Kalau kamu yakin bahwa sholatmu sudah 4 rakaat, kamu nggak perlu mendengarkan kata-kata dia. Syuf. Kenapa? Karena al-ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf, la bima fi nafsil amr. Dalam ibadah yang dianggap muktabar, yang dianggap sah, kaidah ini penting juga. Ini kaidah ini nanti baru kelihatan efeknya ketika dalam pembahasan muamalah. Dalam pembahasan ubudiyah, al-ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf. Apa yang terbesit di hatimu, maksudnya dhon kamu, itulah yang dianggap dalam ibadah. Nggak perlu mendengarkan orang lain. La bima fi nafsil amr. Nggak peduli realitasnya gimana. Kalau kamu lagi sholat, itu hubunganmu sama Allah, maka dhon kamu yang kepake. Nggak peduli orang lain, nggak peduli CCTV, nggak peduli, wes terserah. Walakin fil muamalah, tapi kalau dalam muamalat al-ibrah bima fi nafsil amr. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh sekalian ya. Misalnya, ada Zaid. Saya pakai contoh Zidan tapi agak tragis contohnya. Zaid punya bapak. Bapaknya itu pelit. Kaya tapi pelit bapaknya itu. Ya Allah. Kaya tapi apa? Pelit. Akhirnya suatu ketika bapaknya sakit-sakitan, udah mau mati. Nah, udah mau mati. So, anaknya ini dalam keadaan bapaknya sekarat, harta bapaknya dijual sama dia. Harta bapaknya apa? Dijual. Dan kebetulan dia satu-satunya ahli waris. Ahli waris. Rumahnya dijual. Ketika transaksi penjualan, dia masih dhon, dia berkata, ini rumah bapak saya, bukan rumah saya. Tapi nggak apa-apa, saya jual, saya nakal. Dalam transaksi fikih harusnya menjual barangnya orang lain sah nggak? Menjual barang yang bukan miliknya sah nggak? Nggak sah. Itu kan barang orang tuanya, bukan barang dia. Harusnya dia ketika transaksi penjualan rumah itu, transaksinya nggak sah, batal, sehingga hartanya tidak ada terjadi intiqalul milk. Tidak terjadi apa? Perpindahan milik. Sehingga harta yang diterima dia itu masih statusnya haram, harta rumah yang diterima sama pembeli juga statusnya masih haram. Nah, dhon dia mengatakan, ini rumah ini bukan rumah saya, tapi rumah bapak saya. Ternyata fi nafsil amr, setelah dicek, misalnya dia transaksi itu jam 1 lebih 5 menit. Jam 1 lebih 5 menit. Jam 1 siang lebih 5 menit. Transaksi penjualan itu. Terus dia setelah transaksi dapat telepon dari pihak rumah sakit, bapakmu mati tadi jam 1 lebih 4 menit. Itu artinya dia transaksi dalam keadaan bapaknya sudah mati. Ketika dia transaksi, dia mengatakan apa coba? Punya bapaknya. Punya bapaknya. Finansil amr, realitasnya punya siapa? Punya dia. Sudah punya dia, karena sudah jatuh kepemilikan, itu apa namanya, sudah diwariskan sama dia. Maka al-ibrah sah nggak jual belinya? Sah. Kenapa? Al-ibrah fil muamalah bima fi nafsil amr, la bima fi dhannil mukallaf. Enggak, benar. Al-ibrah fi nafsil amr. Realitasnya gimana? Dalam transaksi itu, yang dilihat apa realitasnya? Kalau realitasnya emang seperti ini ya sudah. Tapi waktu saya itu waktu transaksi mengatakan ini bukan milik saya, nggak ngurus dhon kamu. Transaksi itu dalam jual beli itu hubungan kamu sama manusia. Karena hubungan sama manusia muamalah, maka yang dilihat realitasnya gimana, kenyataannya gimana, apa buktinya. Kalau hubungan sama Allah, dhon. Paham? Terus bedanya sama sarung kena tai tadi gimana? Loh, kalau dhonnya itu sudah berubah menjadi yakin, dibantah oleh keyakinan, itu sudah berarti tidak mutabar. Levelnya beda bro, yakin nih bos. Sekarang saya kecuali, nah ini pertanyaan penting sebenarnya. Kecuali dalam persoalan CCTV tadi, kalau CCTV tadi itu bisa merubah keyakinanmu, bisa merubah dhon kamu menjadi keyakinanmu, misalnya memperkuat keyakinanmu. Oh iya, ada CCTV, ya sudahlah. Berarti saya tadi sholatnya masih 3 rakaat. Itu kalau memang apa? Kalau memang mengubah keyakinan. Itu sama kayak kamu dhon selama sholat, dhon bahwa pakaianmu bersih, setelah sholat kamu lihat ternyata sarungmu ada tai. Dengan kamu melihat tai, langsung kamu berubah yakin menjadi, waduh ini berarti dhon saya selama ini salah.
Kalau kamu melihat CCTV dan kamu mengatakan, ini CCTV ini adalah ciptaan Amerika yang dirancang untuk membuat keraguan, menyusukan keraguan pada hati-hatinya orang mukmin yang sedang sholat misalnya, walaupun agak tolol juga, tapi katakanlah nggak apa-apa, sah dalam agama, sah itu sholatmu, keren kan? Nggak masuk akal. Gak sah. Karena Berarti kita CCTV mudah. Gak peduli. CCTV, Kita itu kan mudah, apa? CCTV mudah diedit sebenarnya. Ya bisa aja kan diedit. Mudah. Emang bisa diedit. Gampang sekali. berarti kita Bahaya karena gini ya. Coba bahaya kalau sampai kita menggantungkan bahkan hubungan kita sama Allah, hubungan intim kita sama Allah, kita gantungkan sama CCTV. Kita katakan makhluk. Enggak, maksudnya sholat itu kan hubungan intim antara makhluk dengan Tuhannya. Habis itu kamu gantungkan keabsahan ibadahmu itu dengan CCTV yang dia nggak bernyawa. Itu kan bahaya. Terus nggak usah pakai CCTV lah. Aneh-aneh. Kecuali kalau emang di masjidnya ada CCTV karena banyak kemalingan, kepaksa, yo ora apa-apa. Apa sing masalah orang sakit tadi kan apa yang contoh bapaknya siapa Zaid itu kan sekarat sakit-sakitan. Itu bukannya mahjur. Mahjur kan ahli waris berhak mentasarrufkan hartanya. Enggak. Mahjur itu bukan karena sakit. Sing sekarat Oh enggak, itu bukan mahjur, itu bukan mahjur. Tapi dia dilarang mentasarrufkan lebih dari sepertiga. Dilarang mentasarrufkan lebih dari. Kalau mahjur itu dia dilarang secara total, itu bukan mahjur. mahjur sepertiga. Yo, bukan, istilahnya bukan mahjur, tapi dia dilarang mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga karena itu akan menjadi milik ahli warisnya. Tapi ahli warisnya nggak boleh mentasarrufkan sembarangan. Ya anggap kayak jual rumah tadi itu loh. Hmm. Itu kan misalnya saking sugih kan rumah enggak sampai seperti ya enggak sampai Yo, sepertiga. nggak contoh kan akhirnya kita ngarang-ngarang contoh sendiri. Oh. Sekarang saya tanya gini, misalnya katakanlah hartanya sugih, hartanya sama jenis Bill Gates misalnya, yang rumah itu bahkan sepertiganya nggak nyampe. Pertanyaan ahli warisnya berhak nggak ngejual? Memang kan Nggak berhak, tetap nggak berhak. Pemilik rumah boleh mentasarrufkan harta ketika orang ini konteksnya sekali lagi ya. Konteksnya dalam madzhab Syafi'i, kalau orang itu sudah sekarat, maka dia tidak boleh mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena itu hak ahli warisnya. Meskipun dia tidak boleh mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga, tapi ahli waris juga nggak boleh mentasarrufkan hartanya sih bapaknya ini. Sama aja, sama-sama nggak boleh. Sama-sama nggak boleh. Bapak ini cuman dilarang mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga, titik. Sampai di situ, karena nanti ketika dia mati, hartanya akan dibagi kepada ahli waris. Tapi ahli warisnya tetap belum berhak untuk mentasarrufkan hartanya. Sama sekali nggak berhak. Karena itu statusnya masih belum menjadi miliknya. Akan menjadi miliknya ketika bapaknya sudah mati, ketika sudah itu pun ketika sudah dibagi ahli warisnya. Ketika utang-utang bapaknya sudah misalnya punya utangnya harus ditunaikan dulu. Kemudian sudah dibagi, udah jelas pembagiannya, baru dia halal mentasarrufkan harta itu. Maka saya kasih contoh tadi, dia satu-satunya ahli waris. Sehingga udah jelas. Ketika bapaknya udah mati otomatis jelas. Ini dan katakanlah bapaknya nggak punya utang misalnya. Baik itu utang kepada orang lain atau utang kepada Allah berupa zakat. Nggak ada utang sama sekali. Oke. Wa syartu wujubihi. Nah, ini baru syarat wajib. Tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Syarat wajibnya apa? Islamun wa Nah, ini baru taklif. Kalau syarat wajib baru apa? Taklif. Orang yang belum mukallaf maka dia tidak diwajibkan tidak diwajibkan puasa. Syarat wa syartu wujubihi Islamun wa taklifun, Islam dan mukallaf. Maka yang nggak mukallaf tentu saja pertama anak kecil, kemudian orang gila, orang pingsan, itu nggak mukallaf. Karena mukallaf itu aklun wa ziyadah. Apa? Mukallaf itu apa? Aklun wa ziyadah. Aklun plus balik. Maka orang yang tidak balik belum mukallaf, dan orang yang balik tapi nggak berakal juga tidak mukallaf. Orang mabuk itu nggak mukallaf juga. Pingsan nggak mukallaf. Wa itoqoh. Itoqoh itu apa? Mampu. Kalau ada orang nggak mampu maka tidak wajib puasa. Siapa contohnya? mbah-mbah Orang tua yang sudah udzur
apa namanya? Ya orang sepuh yang ajus, nah itu dia. Ajus satu. Atau yang kedua, orang sakit yang la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang sakitnya itu menghalangi dia dari berpuasa. Dan ini kan sudah kita bahas kemarin sebetulnya. Disaksikan oleh dokter yang adil. Dokter adil itu mengatakan bahwa kamu kalau puasa kamu bisa mati. Jadi kamu nggak boleh puasa. Walaupun kamu nggak puasa, tetap sakitmu ini bakal ada sampai mati, nggak bisa sembuh. Misalnya. Maka dia apa? Tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa. Sekali lagi, tidak wajib bukan berarti kalau puasa nggak sah. Tidak wajib bukan berarti kalau puasa tidak sah. Ada kalanya orang itu tidak wajib berpuasa tapi dia apa? Puasanya sah. Contohnya anak kecil tadi. Nah, tokoh ini juga sama. Tokoh itu kalau ada orang divonis sama dokter misalnya, kalau kamu jangan apa namanya? Jangan, atau mbah misalnya, mbah udah tua, dikatakan dokter wis nggak usah puasa mbah, dijaga kesehatannya misalnya, terus dia tetap nekat puasanya sah tapi dia berdosa. Kalau sampai puasanya itu menyebabkan kematian sekali lagi atau sakitnya tambah parah, dia berdosa dengan puasanya tapi puasanya sah. Di dalam fikih itu bayangkan betapa detailnya ulama fikih mengatakan ini nggak sah, ini sah tapi haram, ini sah tapi makruh, sampai diperinci seperti itu. Keadaan-keadaan di mana ini nggak sah secara mutlak, ini sah tapi dia haram melakukannya, dapat dosa. Itu kalau misalnya itu kan dokternya adil kan? Ya. Ternyata misal wakinya ternyata dokternya tuh adil tapi ternyata posisi di situ lagi disogok gitu. Untuk Tahunya dari mana? Tahunya seminggu setelahnya gitu. Ternyata dia disogok buat ngasih tahu kalau sebentar lagi mati karena sebentar lagi dia mau diracunin atau apa gitu. Ya sudah, kalau emang Drama banget ya. Kayak di film-film. ya udahlah, kalau emang kayak gitu ya gampang Oh, aja ya. tidak kepikiran. Sejak awal dia mengatakan bahwa awal-awal saya percaya kamu dokter adil, tapi setelah saya tahu bahwa ternyata kamu disogok, ya sudah, berarti selama ini persangkaan saya keliru, maka saya harus mengkodok apa? Puasa saya. Wanita haid wajib puasa gak? Enggak wajib puasa. Qayitin di nang syartu wujubi. Gak mlebu. Nakok gono kaya syartu sihah. Lah dia enggak sah. Udah enggak sah. Dia kan tetap wajib sebetulnya. Tapi dia kan orang yang balik, iya. berakal, dia wajib. Tapi kalau dia puasa, dia enggak sah puasanya. Enggak berarti berarti wajib apa haram? Enggak sah. Enggak sah itu artinya kalau dia sampai kalau dia berpuasa, percuma puasanya. Iya, sing saya paham. Sing wajib lah, syarat wajib. Dia kan tetap wajib. Wanita haid wajib puasa. Tetap diwajibkan. Wajib apa haram? Enggak, maksudnya diwajibkan itu sebetulnya dia itu kena taklif. Ini ya, sekali lagi. Kata-kata syurutu wujubihi maksudnya adalah dia itu kena taklif. Taklif aja. Dia itu kena taklif. Dia itu orang yang berkewajiban melakukan puasa. Bahwa ada halangan-halangan, ya sudah, itu nanti masuknya saya sebetulnya wajib, tapi karena ada halangan maka puasa saya nggak sah atau bisa jadi haram. Dan ini nanti masuk ke pembagian puasa selanjutnya ini. Ketika beliau mengatakan puasa itu ada 4 hukum. Ada puasa yang fardu, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Masalah nek taklif kayak ngono neng talik kan kayak gini, ke ono ulama nambahi apa syarat wajib selanjutnya ki iqomah kan. Iqomah jadi syarat wajib. Apa bedanya karo haid? Padahal orang yang iqomah atau musafir tetap kena taklif puasa, entah apakah dia sah atau tidak kan. Ya. Nah, ditambah syarat iqomah, tapi kenapa gak tambah syarat nakok min haid atau apa? Karena gue iki ketoke gambaran gue. Mungkin karena kalau orang kalau orang musafir itu ketika dia puasa dia tetap sah puasanya. Nah, tapi kalau orang enggak ada hubungannya. Nah, berarti kita yang iqomahnya mati enggak wajib puasa. Ya gak ngono. Yang
iqamahnya mati nggak wajib puasa. Masuk shop itu. Maksudnya iqamah itu apa? Tidak Polisi tidak bagus. musafir. Assalamualaikum. Musafir itu tidak wajib puasa Sah. dengan catatan dia safarnya itu dia lakukan sebelum fajar di hari puasa. Nah, kalau safarnya itu dia lakukan setelah fajar, maka dia tetap wajib puasa di tengah jalan. Apa? Tadi kan haid kenapa Nanti bakal dibahas ya di setelah ini. Kenapa? Tadi kan haid kenapa nggak dimasukin karena dia memang wajib puasa dan karena wajibnya itu dia wajib mengkodok kan. Ya. Nah bagaimana berarti orang yang kena udzur tadi itu wajib mengkodok juga atau enggak? Yang mana? Yang tadi yang sakit mau mati. Oh enggak. Dia kan tidak wajib. Berarti bayar kafarah dong. Enggak, bukan gini ya. Bedakan syarat sah dengan syarat wajib. Syarat wajib itu ketika tidak dilakukan maka dia nggak wajib qadha karena dia orang nggak wajib kok. Bisa dipahami? Kalau ada orang kafir, udah balik nih, kafir. 10 tahun dia dalam keadaan balik kafir. Terus dia masuk Islam. Pertanyaan saya, selama 10 tahun mulai dia balik sampai baru masuk Islam itu wajib nggak mengqadai sholat-sholatnya, wajib nggak mengqadai puasa-puasanya, wajib nggak? Nggak wajib. Kenapa? Selama dia kafir belum wajib. Belum wajib berarti nggak walaupun ditinggalkan tidak wajib diqadha. Pun demikian halnya sama taklif. Oh, itu mau dilebokne syarat wajib ya? Iqomah jadi. Iqomah. Heeh. Iqamah syarat wajib. Waduh, nah ini persoalan ini. Enggak, justru Saya nambah beliau dewe nih, Iya, Mas. iya. Ini maksudnya yang jadi persoalan ini. Kalau itu dikatakan bukan syarat wajib. Kalau itu dikatakan syarat wajibnya adalah iqomah, berarti orang yang tidak iqomah enggak wajib mau. Enggak wajib. Iya lah makanya kita kok. Nah, kok juga enggak masuk, masalah iqamah dilebokne juga. Kalau nakok jelas kan, karena dia wajib mengqadha. Ya, tapi ini alasannya kok jawaban Umang, kenapa beliau menambah iqamah itu? Lah, iya itu. Nah, iya makanya. Yang jadi soal itu. Ya kita katakan Di mana? fihi nadhar, selesai. Fihi apa? Kalau Fihi jawabannya ke kamu Lo enggak kan emang kudu ngono. Fikih itu harus gitu. Karena kita harus fi nadhar itu maksudnya ya ini kita kudu sesuai kita jawaban pikirkan perumus lagi. lah. Kita pikirkan aja. Dan jangan kita harus membuka ruang mengatakan bahwa itu musonifnya keliru. Kita aja nggak paham. Lo enggak nyatanya di di Tuhfah sama di Syarqawi enggak ada tambahan itu. Tambahan iqamah. Iki beliau yang manhaj ditolak dhewe. Yang matan manhaj ditolak ngomong. Ditambah as-sihah ambek iqamah. Kesehatan. Padahal kesehatan iso mlebu tokoh juga kan. Iya, masuk tokoh. Bentar, coba saya cari ya. Di Syarqawinya, mana nih Syarqawinya nih? Allahu Akbar. Wasong ini Yes. niatul hilan bukan. Yes. Wala majnun wala na'anun bil waqti ini dia. Isyari anu. Wa itaqah lisawm fala yajibu ala kafirin asliyin. Bima'na annahu la yutalabu bihi kal muslim. Wa illa fa huwa mukhatabun bi furu'i syari'ah ala al-asal wala ala sabin wa jinin wa ma alayhi wala ala man la yutikuhu li kibarin wa maradin najwa yazalmu li kulli yawmin muddun kama marra. Wa far'u ka'ani mana jutulab kan? Itu fatu tulab. Ning tufa kan Manhaj. manhajut tulab. Manhaj tulab. Oh alah. Talikannya Iya, talikannya di kitabnya Syekh Zakaria juga di manhaj. Di manhaj syarahnya apa? Matan. Fathul namanya? Wahhab itu. Yang disyarah. Ringkasannya Minhajut Thalibin. Manhajut tulab. Ya coba nanti kita cek lagi lah. Oke. Lanjut dulu. Wa fardunya apa namanya puasa yang pertama niyatun lailan, niat pada malam hari. Malam hari itu maksudnya sebelum Subuh. fajar. Oke. Tentu saja ini untuk sholat untuk puasa yang fardu. Kalau untuk puasa yang sunnah ada kemudahan apa? Ada kemudahan niat sampai sebelum zuhur. sebelum Zawal. zuhur, sebelum zawal. Kaidahnya gimana, Beb? Kaidah
Rizky. Rizky. Iya kira. Yughtafaru fin nawafil ma la yughtafaru fil faraid. Di dalam amalan-amalan yang sunnah itu ditoleransi beberapa hal yang tidak ditoleransi di dalam amalan-amalan yang fardu. Di dalam puasa fardu tidak ditoleransi kamu puasa belum niat ketika fajar. Tapi dalam puasa-puasa sunnah, walaupun kamu belum niat puasa fajar, belum niat puasa di waktu fajar, saat sahur, saat lail, bangun-bangun sudah jam 7, jam 8 misalnya, ketiduran sampai jam 9, seperti kebiasaan Mas Isir. Maka apa? Puasanya tetap sah. Jadi bangun-bangun jam 12 atau sebelum zawal lah, jam 11. Nah, langsung tak niat puasa lah, itu enggak apa-apa. Dan Nabi sering mempraktekkan itu. Jadi ketika beliau habis subuh misalnya di masjid nanti sama sahabat-sahabatnya belum apapun lah. Kemudian nanti jam 8, jam 9 pulang ke rumah tanya Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan?" "Udah ada." Maka Nabi langsung enteng aja jawabnya. "Ya sudah kalau gitu saya hari ini puasa." Enggak marah-marah, "Wah, ini apa ini? Istri apa ini, yuk? Pagi-pagi belum ada sarapan, belum ada kopi segala macem." Enggak boleh gitu dan. Jadi kalau istrimu nggak buatkan kopi pagi-pagi, nggak buatkan sarapan, nggak ada sarapan pagi-pagi, maka apa dan puasa. Lo udah dilatih dari sekarang. Oh iya, suka puasa. Makin sayang sama istri. Dengan catatan ini loh dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa loh. Kalau pagi-pagi sudah habis subuh udah assalamualaikum. Pagi-pagi udah ini ya. Udah faktu harfakum anasyitum ya. Oke, lanjut. Niyatun lail wa shaimun. Di antara fardu-fardunya adalah Allahu Akbar. Bisa bishartin oke mana qablaha wa shaimun yani kal aqid fil ba' wa hadha min ziyadati wa tarku muftirin. Niyatun lailan wa shaimun. Fa'il kan sih? Fa'il apa? Ya fa'il maksudnya kudu ora sing poso. Kal akid fil ba'i. Cek. Kudu ora poso sing poso. Niyatun lailan wa shaimun wa tarku muftirin. Iya kan? Ya kudu ora sing poso. Ya. Ada min ziyadati. Wa innama lam ya'tul musalli ruknan. Oh, shalah li anna laha suratun fil kharij yumkinu ta'alluquha tasawwura biduni ta'aqqudi musallin wala kadhalika kullu min as-sawm wal bay' fa innahuma amrani adamiyani ay la wujuda lahuma kharijan wala yumkinu ta'alluquhuma biduni as-sha'im wal 'aqid hasunatu ruknan masyaallah. Gini. Ya. Ini ya sebagaimana rukun jual beli ya. Dalam jual beli itu ada rukun di antara rukun-rukunnya jual beli akiden. Dua orang yang berakad. Kemudian sighat jual beli. Kemudian habis itu apa lagi ya? Makudun alaih. Apa? Barang yang dijual belikan. Makudun alaih. Ya itu dan seterusnya. Intinya akidennya itu masuk kepada rukun, masuk rukun. Nah sama puasa di sini beliau masukkan sebagai rukun daripada apa? Puasa. As-shaimnya dimasukkan ke rukun orang berpuasa. Ke rukun orang berpuasa. Oke, lanjut.
Wa tarku muftirin. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang itu nanti dibahas di bab tersendiri, pembahasan hal-hal apa-apa yang membatalkan puasa. Anu jar ning hasiae ono gak apa jenenge? Jadi wonge lali niat iki puasa sunnah, konteks puasa sunnah. Sebelum zuhur sudah melakukan perkara yang mufattir, yang membatalkan, tapi tetap sah puasanya. Tapi gurung niat waktu malamnya. Enek suruh sailingku kayak ngono. Ning hasiae ono gak? Kono. Kono. Ning ngene cuman wala asbaha wa lam yanwi sauman thumma tamatmadha wa lam yubaligh fasabaqa ma'ul matmadha ila jawfihi, kan jelas. Thumma nawa saumu tatawwu'in sahha wa kadza kullu ma la yubtilu saum kal ikrahi 'ala al-aqli wal syurb. Jadi pagi-pagi dia dipaksa makan sama orang, ayo makan, kalau enggak saya bunuh kamu. Terus dia makan. Pagi-pagi dia belum niat puasa, udah dipaksa makan aja. Habis itu terus dia sebelum zawal dia niat puasa, itu sah puasanya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadhi mas'alatun nafisah qad talabtuha sinin hatta wajadtuha falillahil hamd. Ini masalah yang lama sekali saya pikir-pikir, akhirnya ketemu juga, alhamdulillah. Aywah. Begitu juga kata beliau, wa mithlu dzalik ma idza balagha li izalati najasati famihi. Kalau ada orang di mulutnya itu ada najis, habis itu dia berusaha keras untuk menghilangkan najis yang ada di mulutnya, dan dia belum niat puasa sama sekali. Ketika berusaha dihilangkan, kemudian apa? Hilang dalam keadaan dia ketelan sedikit air yang digunakan untuk membersihkan mulutnya itu tadi, maka apa? Maka tidak menghalangi dia untuk bisa berpuasa, niat puasa di siang-siang sebelum zawal. Nanti ada nanti insya Allah saya sebutkan kaidahnya di pembahasan al-muftir, hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti aja, sekarang kita bahas ini dulu. Oke. Wa jami'uhu, macam-macamnya puasa itu semuanya ada 4 macam. Yang pertama fardun. Pertama ada puasa fardu, yang kedua naflun, puasa sunnah, makruhun, puasa makruh, haramun, puasa haram. Fal fardu, baca dulu dan fal fardu salah satu anwa ma yajibu tatabu'uhu wa huwa shaum ramadhana wa kaffaratu dhiharin wa qatlin wa jima'in nahrin wa jima'in nahar ramadhana amdan. Wa ma yajibu tafriquhu wa huwa shaumun tamattu wa qiranin wa fawatiri nusukin wa tarki wajibin fihi wa nadrin syurita fihi tafriqun. Aywa, lanjut dulu. Wa ma yajuzu fihi al-amran wa huwa qada'u ramadhana wa kaffaratu jima'i fi ihrami wa kaffaratu yaminin wa fidyatu halqin aw saydin aw shajarin aw lubsin aw tatayyubin aw ihsarin aw taqlimi adfarin aw dahnin sya'ri ra'sin aw lihyatin fi ihrami. Jayid. Oke, fal fardu salah satu anwa. Sekarang puasa-puasa yang hukumnya fardu ada 3 macam. Yang pertama, ma yajibu tatabu'uhu, puasa yang fardu yang wajib dilakukan secara berkelindan atau berterus-menerus, berturut-turut. Satu. Ada yang kedua wajib dipisah, nggak boleh berturut-turut, malahan wajib dipisah-pisah. Yang ketiga boleh dipisah, boleh berturut-turut. Nah, puasa fardu yang boleh dipisah dan boleh berturut-turut. Ini coba, ini pembagian seperti ini penting loh. Jadi kita tahu hukumnya plus tahu ini kategori-kategorinya.
Jadi Imam Zakaria itu punya apa ya? Punya akal yang disebut kalau orang zaman sekarang nyebutnya itu apa ya? Akal apa tuh? Orang yang suka melakukan pembagian itu loh. Ada pembagian dah. Hah? Bukan. Apa itu? Akal pembagian. Yang suka melakukan pembagian segala macam. Iya. Jangan. Ya kok tiba-tiba tanya aku. Ada istilahnya saya lupa. Itulah pokoknya ya. Haider sering nyebut coy. Oke. Nah, yang pertama apa? Yang wajib dilakukan secara berturut-turut. Saumu Ramadan jelas, puasa Ramadan itu wajib dilakukan berturut-turut. Nggak boleh kamu puasa Ramadan tanggal 1 puasa, nanti saya langsung loncat dulu ke tanggal 5, saya tanggal 2, tanggal 3 nanti saya kodok, nggak bisa. Ramadan harus berturut-turut 30 hari. Satu jelas. Hukumnya wajib plus wajibnya berturut-turut. Yang kedua kafaratul dzihar. Nah, ini kayak kemarin yang sudah kita bahas, kafaratul dzihar itu wajib berturut-turut. Yang kedua waqatlin. Berapa kafaratul dzihar kemarin berapa? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan berturut-turut plus apa namanya? Membunuh itu juga sama. Wajima'ina hari Ramadhana. Jima di pertengahan bulan, di siang bulan Ramadan. Amdan secara sengaja. Nah, coba. Ini pernah ada seorang sahabat jima di siang-siang bulan Ramadan. Akhirnya sama Nabi disuruh milih, ayo, bukan milih, pertama diwajibkan, oh kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafaroh. Ya Rasulullah, saya aja puasa Ramadan yang sebulan aja nggak kuat nahan sampai harus jima sama istri saya. Apalagi kalau disuruh apa? 2 bulan berturut-turut, waduh, tambah repot. Maka akhirnya ya sudah kalau gitu bayar denda fidyah. Bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Sekian, saya lupa berapa itu waktu itu. Yang jelas di hadis itu bukan ngasih 60 orang miskin, saya lupa berapa. Sekian kata Nabi. Aduh ya Rasulullah, saya miskin nggak punya duit. Wis. Jadi ya namanya sahabat ya wis lah. Kalau orang biasa bakal dibilang wis melarat nafsuan. Habis itu apa? Yaudah kata Nabi, diambilkan duit dari zakat dari Baitul Mal. Nih, saya kasih duit karena kamu miskin, dikasih zakat. Sekarang kamu serahkan ini kepada orang yang paling melarat. Di antara kamu paling melarat itu ya saya sendiri dan keluarga saya. Di antara keluarga saya paling melarat. Yus neno wis PN. Jadi kudune poso 2 bulan berturut-turut enggak kesampaian. Harusnya dia ngeluarkan duit buat bayar kafar enggak kesampaian. Harusnya dia ngasih duit ke orang lain, malah dia yang dikasih harta. Semua enak Jan. Oh gitu. Kenapa? Praktek politik. Nah, itu emang nyata orang enggak mampu betulan. Enggak mampu betulan. Waris ki memakai. Nggih. Berarti dia hilang tuh kewajiban kafar itu hilang tadi. Hilang udah selesai. Oke. Kemudian B, wa ma yajibu tafriquhu. Ada puasa-puasa yang wajib dipisah. Hukumnya wajib dikerjakan tapi wajib dipisah. Contohnya apa? Wa huwa shaumu tamattu'in, puasa sebab haji tamattu. Gimana tuh ayatnya? Fasyamuhu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Orang yang melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran tertentu ketika dia haji, maka wajib puasa 10 hari. Dan puasa 10 harinya ini wajib dipisah. 3 hari ketika dia masih ihram di Masjidil Haram, dan 7 harinya nanti ketika dia sudah pulang. Enggak boleh, wis tak posoni kabeh ning Masjidil Haram, enggak bisa. Wajib dipisah. Wajib ditafriq. Wa qiranin sama. Wa fawatin ini semua masuk ke ayat itu ya, masuk ke ayat wa fasyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Saumu wa fawati nusukin. Nah, ketinggalan nusuk ini yang dimaksud adalah haji, sehingga di sini yang dimaksud dia tidak sempat wukuf di Arafah. Wa tarki wajibin fihi, meninggalkan halal yang wajib dalam haji. Dalam haji itu ada istilah wajib dan fardu, itu nanti dibahas di bab haji. Tapi di antara lain misalnya yang wajibnya haji adalah misalnya dia nggak ihram. Ihram itu bagian dari halal yang wajib dalam haji. Miqat, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, itu halal yang wajib.
Wa nadrin syurita fihi tafriqun. Nah, ini. Coba bayangkan. Betapa jelinya beliau. Wajib dipisah. Puasanya wajib dan wajib dilakukan secara terpisah. Apa itu? Nadar. Dan dia nadarnya nadar di dalam nadarnya dia menyebutkan bahwa ini puasa ini dilakukan secara terpisah. Ya Allah, saya kalau misalnya Zidan misalnya, ya Allah kalau saya mumtaz, Amin. maka saya akan berpuasa saya akan berpuasa selama sebulan tapi secara Daud. Saya akan berpuasa selama 30 hari tapi secara Daud. Berarti itu wajib dilakukan seperti itu. Seperti syarat yang ia sebutkan dalam nadarnya. Sudah sampai berapa? Oh iya udah kan. Wa ma yajuzu fihil amrani. Nah, yang kedua, puasanya wajib tapi dilakukannya boleh dipisah dan juga boleh ditatabu, boleh secara berturut-turut. Apa itu? Wa huwa qada'u Ramadan. Qada' bulan Ramadan, terserah. Ada orang nggak puasa bulan Ramadan, maka setelah Ramadan dia wajib mengqadha. Kapan qadhanya? Terserah. Nggak ada keharusan. Ada orang haid ketika Ramadan, wanita haid ketika Ramadan. Maka selepas Ramadan dia wajib haidnya berapa hari? Oh 10 hari. Oke, berarti selepas Ramadan kamu wajib qadha 10 hari. 10 harinya itu apakah wajib berturut-turut? Enggak wajib berturut-turut. Terserah. Boleh berturut-turut, boleh tafriqah. Yang jelas dia wajib mengqadha. Wa kafaratu jima'in fi ihram. Ada orang ihram enggak kuat nahan jima sama istrinya, maka wajib membayar kafarahnya, diantaranya adalah puasa itu, dan puasanya itu nggak wajib berturut-turut. Wakaf ini udah kita bahas tadi ya, gitu udah kita bahas semua di atas. Wakaf faradu yaminin, wa fityatu halqin, au saidin, au syajarin, au lubsin. Ini kan maksudnya motong rambut, tahallul sebelum waktunya, atau said berburu, atau motong pohon, au lubsin pakai pakaian berjahit, au tatoyub, au ihsar. Ihsar itu adalah orang yang haji tapi dia tengah-tengah perjalanan terhalang menuju Masjidil Haram. Ihsar, entah itu dicegat musuh atau di tengah jalan tiba-tiba dia jatuh sakit akhirnya, nah itu ihsar itu namanya. Au taklimi azfar, ini udah kita bahas semua. Au duhni sya'ri ra'sin, pakai wangi-wangian di rambutnya. Au lihiyatin fi ihram. Itu kalau sudah Ini dijegat, nanti akan kita bahas semua secara terperinci di bab haji. Kenapa? itu kalau sudah jegat kena ini, kena apa? Kena kafarah ini. Ya. Isor. Apa? Oh, Iya. Oh, Ihsar. suaranya kayak gimana? Zaman itu pernah kan terjadi di zaman Nabi kalau nggak salah. Iya. Ihsar ini maksudnya hanya tercegat atau kendala lain juga masuk? Iya, kendala lain masuk. Contoh. Kendala lain, semua kendala yang menyebabkan orang itu tidak sudah niat, sudah ihram nih, tapi kemudian dia terhalang masuk ke Masjidil Haram atau masuk ke tanah haram, masuk ke tanah haram ya, masuk ke tanah haram. Maka apa? Itu disebut ihsar. Maksudnya Ya kayak kamu udah berangkat, Ah. ternyata pas mau masuk Mekah positif COVID misalnya, kan ihsar nggak boleh masuk. Nah, itu bisa Nah juga. itu bisa masuk surah ihsar. oh, terhalang. Nah, Ya. cuman syaratnya dia sudah ini loh ya, sudah Udah apa namanya? ihram. Sudah ihram. Dan ihramnya kan beda-beda, kalau Indonesia di Yalam kalau nggak salah. Kalau dari orang Yaman dari mana, orang Irak dari mana, pokoknya Terhalang masuk Masjidil Haram. Iya. bukan Masjidil Haram, tanah haram. Tanah haram. Mekah Madinah. Susah kan? Haji itu paling susah. Kenapa? Karena ini belum pernah haji. Kita lah ya, kita belum pernah haji. Belum pernah Saya umrah lah juga. kan, manusia kan nggak tahu dia ternyata. Oh, udah pernah Iya, umrah iya, gitu ya. tahu. Diam-diam ya. Lanjut. Haji Zidan. Menyala abangku. Tahu ke Zidan. Tahu ke. Oke. Kemudian lanjut. Wan naflu masih ayo yuk, langsung yuk. An-naflu katsirun wal mu'akkadu minhu 15. Ayo. Shaumul Itsnain Aywa. wal Khamis wa 'ashr Muharram Oh. wal ashhuril hurum wa Arafah wa tis'i Dzil Hijjah wa Tasu'a wa Ashura wa shaumu yaumi wa fitru yaumin Ayo. wa shaumu yaumi wa fitru yaumain wa shaumu yaumin la yajidu fihi ma ya'kuluhu wa Sya'ban wa sittati ayyamin min Syawal wa ayyamil bid wa ayyamis sud. Jayyid. Wan naflu katsiratun. Kalau puasa sunnah ya banyak. Ini beliau kan tadi menyebutkan puasa ada 4 macam, wajib, sunnah, makruh, haram. Yang wajib dibagi menjadi 3, wajib di tatabuk,
wajib tafriqah dan boleh tatabu, boleh tafriqah. Sekarang yang sunnah banyak. Ada yang muakkad. Yang pertama yang muakkad adalah ada 15 contoh puasa muakkad. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis jelas ya. Wa ashril Muharram, puasa 10 bulan Muharram. Dan ini wa ashril Muharram, puasa 10 hari di bulan Muharram ini adalah puasa yang paling afdol selepas puasa Ramadan. Puasa sunnah paling afdol alal itlaq, syuf, menurut Imam Zakaria Al-Ansari. Puasa sunnah yang paling afdol alal itlaq adalah puasa apa? 10 hari di bulan apa? Muharram. Karena apa? Karena Nabi kata para sahabat, saya tidak pernah melihat Nabi puasa paling banyak selain bulan Muharram. Saya melihat bahkan ketika Nabi itu bahkan pernah saya melihat di bulan Muharram Nabi seolah-olah puasa sebulan penuh. Seolah-olah puasa sebulan penuh. Maka puasa paling sunnah alal itlaq puasa Muharram ba'da Ramadan. Bukan Senin Kamis. Puasa bulan Muharram. Terus, terus kenapa ini di urutan ketiga? Ini kan urutan wawu. Oh iya. Tapi nanti setelah ini ini urutan setelah Ashrul Muharram ini nanti urutan yang paling afdal. Wal Ashrul Hurum, setelah bulan Muharram yang paling afdal selanjutnya adalah bulan-bulan haram secara mutlak. Terus kemudian puasa di bulan Arafah. Wa tis'in Dzulhijjah, puasa di 9 bulan Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 ya. Kalau 10 Muharram itu terserah. Kamu mau pokoknya di bulan Muharram kamu terserah kamu mau puasa di tanggal berapa, yang penting 10 hari. Tapi kalau di 9 Dzulhijjah ini harus mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 9. Karena kalau kamu mulai tanggal 2 nanti tanggal 10-nya itu sudah apa? Sudah hari raya. Haram puasa. Kemudian Watis Idul Hijjah, puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Wa Tasu'a, puasa 9 Tasu'a, puasa Tasu'a itu tanggal berapa? 9 Muharram. Wa Asyura, puasa Asyura itu 10 Muharram. Nah ini ya masalah Tasu'a dan Asyura. Kenapa sunnah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram? Membedakan. Ada dua alasannya. Alasan yang pertama membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi hanya puasa tanggal 10. Ketika Nabi sampai di Madinah tanggal 10 Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi pada puasa. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu puasa? Terus mereka menjawab, ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka kita anggap ini hari raya kita dan kita puasa. Maka kata Nabi, anak haqqu bi Musa minkum. Kita ini lebih berhak merayakan hari rayanya Nabi Musa atau keselamatan Nabi Musa daripada kalian. Karena saya mewarisi agama yang masih murni dari Nabi Musa. Maka Nabi memerintahkan orang sahabat muslim puasa. Mereka puasa. Tahun berikutnya Nabi mengatakan, kayaknya bagusnya kalau kita puasa juga tanggal 9. Puasalah tanggal 9. Walaupun kira Nabi belum sempat puasa tanggal 9, beliau wafat. Hikmah pertama. Hikmah yang kedua, jaga-jaga kalau ternyata bulan Muharram itu dimulainya tanggal 29 dan kamu baru memulai tanggal Muharramnya tanggal 1. Jaga-jaga kalau kamu telat satu hari. Allahu a'lam. Kemudian wa Asyura. Wa shaumu yaumin wa fitri yaumin. Nah, ini juga puasa Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Kata Nabi, puasa paling utama itu puasa apa? Puasa Daud. Insyaallah. Wa shaumi yaumin wa fitri yaumain. Nah, ini kalau ini bukan puasa Daud, ini namanya puasa Abdullah bin Amr bin As. Puasanya seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Jadi seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As itu beliau suka banget puasa. Sampai tiap hari puasa dahar. Terus sama Nabi dibilang, kamu jangan puasa dahar, kamu puasa sehari puasa, 2 hari buka, sehari puasa, 2 hari buka. Terus kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah bin Amr bin As. Laki-laki paling hebat itu Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena beliau puasa sehari dan berbuka 2 hari. Nah, jadi kalau kamu belum siap puasa Daud kayak Zidan, maka kamu cukup apa? Cukup puasa sehari, puasa 2 hari tidak puasa. Lah kalau iman-iman lemah, minimal puasa Senin, Kamis. Kalau nggak punya iman, kalau misalnya imannya sangat-sangat lemah, maka puasanya
seenggaknya yaumul bait. Kalau masih nggak kuat yaumul bait, seenggaknya apa? Enggak, bukan. Seenggaknya kamu melakukan satu puasa sunnah selama setahun, jangan cuma Ramadan aja. Wa hadza adhaful iman. Niat Zahar. Ya. Paham Mas. Enggak emang Ini nasihat untuk diri ya. emang jarang puasa. Enggak tahu puasa. Atau beli. Walaupun saya sebenarnya punya jawaban. Boleh Bang spill Bang. Enggak usah lah. Buat Saya ngajar orang jadi enggak suka. Saya tetap mentarget kalian untuk supaya senang beribadah, mengamal-amal sunnah. Nggih. Allah. Wa ya mana tadi? Oke. Wa shaumi yaumin la yajidu fihi ma ya'kul. Lah ini dan puasa di hari di mana dia enggak nemu hari itu apa yang mau dia makan pagi-pagi seperti tadi. Masuk rumah, ada makanan enggak? Waduh enggak ada, ya wis lah poso. Allah. Kemudian habis itu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kalau ini bebas. Oh bebas? Ya. Mau Dengan kapan catatan. aja? Bebas dengan catatan dia nggak boleh baru memulai puasanya di paruh terakhir bulan Sya'ban. Kalau dia mulai puasanya di paruh terakhir bulan Sya'ban, maka haram hukumnya. Syuf, haram. Bukan makruh tapi apa? Haram. Kecuali untuk dua orang. Yang pertama adalah orang yang punya qadhaan puasa wajib, satu. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kemis, dan kebetulan Senin Kemisnya itu jatuh waktu itu di paruh terakhir bulan Sya'ban, dan dia tidak puasa di awal bulan Sya'ban, itu tidak masalah. Jadi sekali lagi, nah ini ya, ini contoh di mana orang itu di hari-hari haram berpuasa, puasanya tetap sah ketika dia melakukan puasa-puasa wajib. Cuman hari-hari haram yang lain itu hukumnya nggak sah puasa. Idul Fitri misalnya, Idul Fitri kamu puasa meskipun puasa wajib, qadha, nggak sah puasa di situ. Sekali lagi, saya ulangi, hari-hari di mana orang itu haram berpuasa, ada kalanya hari itu dia sah melakukan puasa di hari itu dengan catatan puasa-puasa wajib, qadha misalnya. Atau enggak, hari-hari yang haram alal itlaq, haram mutlak, sehingga apapun jenis puasa yang dia lakukan di hari itu tetap enggak sah. Walaupun kodok. Walaupun qadha. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha. Tasyrik. Ya, termasuk. Nah, kalau ini puasa Sya'ban ini, puasa hari paruh terakhir bulan Sya'ban di mana dimulai tanggal 1 dia nggak puasa, itu juga haram, tapi dia masuk kategori haram yang apa? Sah tapi haram. Sah puasa di situ kalau dia punya apa? Qadhaan dan seterusnya. Apa namanya? Itu karena Kalau ada nas. kodokan kan wajib ke haram. Emang nggak haram? Oh. Siapa yang bilang haram? Itu karena ada nas atau apa? Hah? Yang 15 hari terakhir sebelum Li dha'fi wajhi tahrimi. Karena lemahnya sisi keharaman puasa di hari itu. Jadi kalau puasa puasa keharaman puasa Syawal tanggal 1 Syawal ya, kemudian hari Tasyrik atau hari Idul Fitri lah gitu aja gampangnya. Keharaman hari Idul Fitri itu sisi haramnya jelas. Masuk nas dari Nabi. Tapi kalau keharaman 15 Syawal, ini sisi keharamannya lemah. Memang ada keharaman dari Nabi, tapi kita masih meragukan apakah larangan dari Nabi ini, apakah larangan ini bimakna karoha atau bimakna tahrim. Nah, itu masih fihi wajh. Sehingga kalaupun ada orang puasa di situ, maka kita katakan puasanya tetap sah. Dan dia nggak berdosa. Dengan catatan itu tadi ya. Dia qadhaan Ramadan atau enggak, atau qadhaan nazar, enggak puasa nazar. itu udah biasa. Nah, Tapi udah biasa itu hitungannya apa? Tuh bilang udah biasa tuh kayak Enggak gitu. Atau udah biasa. Dari bos saya dong. Terus dan Maksudnya hitungan udah biasa tuh maksudnya saat apa?
Ilmu padi. Apa Ayo cepet yuk, wis awan. apa maksudnya? Iya yang mau nyoblos. Apa maksudnya? Iya nyoblos ini. Musafir. Apa maksudnya itu tiga kali atau gimana? Terbiasa itu hitungannya seminimal berapa? Wah, uruf lah udah. Uruf aja. Uruf aja, urufnya biasa itu. Gue ngerti lah, Mon. Memang Iya. ya tiga itu ya uruf. Enggak ada batasan emang. Mau apa coba batasannya? Iya, terbiasa. Nggih, lanjut wasit tadi ayamin min Syawal 6 hari di bulan Syawal. Ini terserah ya. Yang jelas selain tanggal 1, selain tanggal 1 Syawal. Ada hadisnya barang dan memang sunnahnya dilakukan tanggal 2 Syawal habis Ramadan dan berturut-turut sampai nanti tanggal 7. Sunnahnya begitu. Itu adatnya orang Yaman. Makanya orang Yaman itu punya 2 hari raya. Hari pertama hari raya 1 Syawal, hari raya yang kedua hari raya setelah puasa Syawal 6 hari itu. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang puasa Syawal 6 hari berturut-turut setelah Ramadan, seolah-olah dia telah puasa dahar. Ka'annahu shaumud dahr. Puasa setahun utuh. Hanya punya 2 hari. Kalau di adat Indonesia itu ada apa? Bodo. Ada 2 Bodo kupat. hari raya kan? Nah, bodo kupat. Maksud bodo kupat. Nang Jawa ono bodo ono. Nek ning Boro ya, kupat iya kan? Iya. Enggak cuma itu, ya itu terjadi setelah puasa 6 hari kan. Iya. Nah. Itu dan. Nah, cuman sebetulnya puasa 6 hari bulan Syawal itu boleh dilakukan bebas. Maksudnya nggak harus 6 hari berturut-turut dan masih mendapatkan fadilah, kata para ulama masih mendapatkan fadilah Nabi ka'annahu yasumud dahr. Walaupun tidak berturut-turut. Wa ayyamil bait, yaumul bait itu berapa? 3 hari. 13 3 hari di tanggal mulai tanggal berapa? 13. 13, 14, 15. Kemudian ya ayyamusud, hari hitam. Maksudnya hari hitam itu apa? Tanggal 28, 29. Kenapa disebut hari hitam? Ya, tanggal 28, tanggal 29. Gak ada bulan. Ada hilal. Ya. Tanggal 28, 29 itu kan bulan itu kan sudah apa ya? Sudah sabit. Bukan kok sabit udah hampir hilang. Kan yang kan di hari itu kita melihat hilal kan, tanggal 28 itu apakah ini sudah masuk tanggal 1? Sorry, di tanggal 29 kita melihat hilal. Apakah ini sudah masuk tanggal 1 sehingga bulan itu baru? Dan seterusnya. Makanya disebut layali sud atau ayyamusud. Itu juga sunnah berpuasa. Gelap-gelapnya. 3 hari atau 2 hari? Sehari aja. 2, bentar. Ya, 3 2 hari sampai pokoknya gini, 28, 29 kalau 30 ya sudah 30-nya. Tapi kalau ternyata 29 itu hari terakhir, terus tanggal 1 ya sudah berarti 2 hari aja. Ya musud itu pokoknya sebelum tanggal 1 bulan berikutnya. Apakah 3 hari? Bisa 3 hari kalau sampai 30. Kalau nggak sampai 30 berarti cuma 2 hari aja. 4 hari ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa 3 hari. Nggak bisa. Gimana 4 hari? Iya, mohon bulan ini. Bulan Hijriah kan cuma sampai 30 aja. Oke. Kemudian Kenapa lebih masyhur ayam mulbit daripada ayam musud tuh? Pada sama-sama tengah sama akhir. masyhur di kalangan siapa dulu nih? Masih di kalangan siapa? Kalangan awam. Oh iya, kalau di kalangan awam, bukankah memang di kalangan awam banyak hal-hal yang memang sunnah tapi tidak masyhur? Al-Om layu tabar. Biasanya kalau sedih ini, ayo puasa ayam mulbit, ayam musud nggak pernah denger gitu. Karena mungkin fadilahnya kurang. Nggak ada motivasi fadilah. Nah, Yaum musud tuh cuma disunahkan secara global aja, nggak ada fadilahnya. Kalau yaumul bait kan disebut fadilahnya ini. Dan orang awam kan lebih termotivasi kalau ada apa? Fadilah. Mungkin loh ya. Allah a'lam. Terus lanjut. Wa makruhun. Langsung sampai selesai aja. Ayo terus wal makruh. Saumul maridi wal musafiri wal hamili wal mudhi wal murdi wasyaikhil kabir wa idza khafu Enggak ada musyaqqatan wanya idza khafu masyaqqatan syadidatan wa tawattu bisawmin wa tatawwu bisawmin wa alaihi qada'u fardin wa ifradu yawmin jum'atin aw sabatin aw ahadi bis Ya, terus aw sabatin aw ahadi bisawmin wa sawmud dahrin liman khafa bihi dararan aw fawtu haqqin wa sawmu arafah li hajin khilaful aula wal haram lanjut. wa haramu sawmul aidain wa ayyamu tasyrik wa haidin wa nafas wa nufasa wa yawmi shak bila sabab wa nisfi tsani min sya'ban illa ayyasira bima qablahu aw yasumahu li sababin. Jayid. Sekarang yang makruh banyak ya, puasanya orang sakit. Orang sakit sekali lagi yang sakitnya ini dengan berpuasa dia menyebabkan apa?
doror. Tapi ini sebetulnya ada khilaf di kalangan para ulama apakah sakit yang seperti ini hanya makruh atau sampai haram. Ada yang mengatakan hanya makruh saja, ada yang mengatakan enggak sampai haram. Ada yang bilang oh enggak, haram itu kalau misalnya membuat dia mati. Tapi kalau cuman misalnya sakit aja dan sakitnya itu dia lama sembuhnya itu enggak sampai haram tapi cuman makruh. Kemudian yang kedua musafir. Tentu saja musafir di sini dengan catatan ya. Nanti ada di catatan di belakang. Pertama saumul marid. Ini semua. Sorry. Yang pertama saumul marid, musafir, terus alhamil, murdi, syekh kabir. Ini semua syaratnya orang ini makruh berpuasa, bukan syarat. 5 orang ini dikatakan makruh berpuasa ketika idza khafu masyaqqatan syadidah. Syuf. Ketika mereka akan merasakan dengan berpuasa berat sekali. Syuf. Berarti nggak sampai membuat sakitnya tambah parah atau membuat apa? Mati, nggak sampai. Cuman kalau dia puasa tambah sakit aja. Bukan tambah sakit, tambah berat puasanya. Nah, sekali lagi ya, tidak membuat sakitnya tambah parah dan tidak membuat mati. Baik yang itu orang sakit atau musafir. Karena kalau orang itu musafir, apakah dia mana yang paling afdol bagi musafir? Apakah puasa atau tidak puasa? Mana yang paling afdol? Puasa. Kalau dia memang kuat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia kuat, dia disunahkan puasa. Yang paling afdol tetap puasa, walaupun dia safar. Dan kan ada hadis laisa minal birri asyam fis safar. Laisa minal birri insyam fis safar. Amiyahnya Nabi waktu yang pernah disebutkan. Di amiyahnya Nabi. Alamnya yufsiduka. Cukup bang. Jangan terlalu benci sama amiyah lah. Kayak Apa? Laisa minal birri insyam fis safar. Nah itu hadis itu sebetulnya konteksnya ketika orang itu puasa dalam keadaan letih, masyaqqah syadidah. Kemudian hamil, murdi, syekh kabir, sama ini udah kita bahas semua lah. Suat tatawu bisaumin wa alaihi qada'u fardin. Lah ini kalau kamu punya qada'an fardu Ramadan jangan puasa sunnah, maka puasa sunnahmu jadi makruh. Walaupun sebetulnya tidak ada kewajiban mengqada' puasa Ramadan itu fauron, asalkan kamu meninggalkan Ramadannya tidak sengaja. Kalau kamu sengaja meninggalkan Ramadan maka wajib fauron. Orang yang meninggalkan 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur, mokel tanpa udzur, maka dia wajib mengqada'nya fauron. Tapi kalau enggak maka tidak wajib faur. Tidak wajib seketika mengqada'nya. Tapi jangan terus kemudian saya qada' nanti aja, sekarang saya puasa sunnah dulu. Lah itu makruh puasa sunnahmu. Kenapa? Karena kamu menyepelekan fardu seolah-olah, dalam tanda kutip seolah-olah. Satu. Yang kedua, kamu merasa seolah-olah puasa sunnah itu lebih tinggi pahalanya daripada puasa fardu. Padahal puasa fardu itu bisa ba'ina darajah minas sunnah. Fardu itu 70 kali lebih tinggi derajatnya daripada sebesar apapun sunnah yang kamu kerjakan, setinggi apapun pahalanya. Barang siapa yang mengerjakan puasa ini maka dia mendapatkan surga begini. Barang siapa yang mengerjakan ini mendapatkan 70 bidadari. Ketahuilah puasa fardumu bakal mendapatkan 70 kali lipat bidadari lebih banyak daripada puasa sunnah. Berarti 70 kali 70 kali 70 bidadari. Jadi kalau kamu mengerjakan fardu bayangkan seperti itu. Hah? Wadah. Saya mau harus cerita tapi kok wis sekawanan wis gak salah. Ye. Jadi kalau puasa fardu itu bayangkan, karena banyak orang awam, di kalangan orang awam itu salah paham masalah ini. Ngejos puasa sunnah tapi ternyata dia meninggalkan yang fardu, terlewat. Lanjut. Wa ifradu yaumi jum'atin aw sabtin aw ahadin bi shaumin. Kamu cuma puasa di 1 hari saja, entah itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak menyertakan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jadi kalau kamu puasa di hari Jumat tok til, maka itu makruh. Tapi kalau kamu tambah Jumat dan Sabtu itu jadi enggak makruh. Atau sebelumnya Kamis dan Jumat enggak makruh. Tapi kalau cuma Jumat tok makruh, Sabtu tok makruh, Minggu tok makruh. Minggu dan Senin itu gak makruh, Sabtu dan Minggu gak makruh. Tapi kalau 1 hari tok di salah satu dari 3 hari ini, hukumnya 3 hari ini aja. Ya, 3 hari ini aja. Kenapa? Karena ini hari pertama Jumat itu hari umat Islam. Hari umat Islam janganlah kita berpuasa hari umat Islam kan harusnya senang-senang, makan-makan.
Kenapa kamu malah berpuasa? Dan puasanya cuma di hari itu aja lagi. Nah, makruh. Sabtu Minggu itu puasanya orang Yahudi Nasrani, hari raya orang Yahudi Nasrani. Makruh di situ. Kemudian wa shaumud dahri, puasa dahar, puasa nggak ada bukanya sama sekali. Maksudnya bukan berarti nggak buka sama sekali, nggak, tetap buka. Maksudnya puasa ini puasa setahun utuh nggak ada jedanya kecuali di hari-hari yang diharamkan, itu shaumud dahar. Itu makruh. Tentu saja dengan catatan shaumud dahar itu bukan ini loh ya, bukan puasa Daud. Puasa Daud tadi termasuk ini, dan kalau puasa Daud ini termasuk sunnah dan muakkad lagi. Buka 2 hari sekali. Asik gimana aja. Ilmu dia bangku. Puasa mudahari liman khafa bidah. Kalau orang takut doror maka makruh hukumnya puasa dahar. Au fauta haqqin, atau kalau misalnya dia berpuasa maka dia meninggalkan banyak hak-haknya. Nah ini itu mahal. Jomblo ya sekarang. Jomblo. Enggak ada. Jomblo enggak ada. Ini jadi ahli ilmu. Nah ini haknya. Misalnya ahli ilmu hak dia itu harusnya adalah belajar atau apa, terus gara-gara puasa terus terganggu misalnya. Aman ya. Kalau sudah enggak, justru saya semakin kuat Dengan kalau puasa, semakin fokus. Allah. Kalau saya tidak puasa, malah mata ini jelalatan sampai akhirnya melihat wanita yang bukan mahram, Iya. akhirnya nggak fokus, Iya. kepikiran terus. Iya. Dengan puasa akhirnya Iya. Masa sambil perlindungan bekas gimana? Menyala bangku. Sabo. Kan udah keluar. Oh iya. Ni'mal fata zidan. Aliman khawfa bi dharar aw fata. Oke, wa shaumu Arafah lil hajj. Puasa Arafah bagi orang haji itu makruh. Kalau bagi orang yang non haji ya sunnah jelas. Khilaful aula hukumnya khilaful. Shaumu Arafah lil hajj khilaful aula. Khilaful aula itu adalah satu level di bawahnya satu level di bawahnya mubah, satu level di atasnya makruh. Bedanya apa sama makruh? Bedanya sama makruh, kalau makruh itu ada dalil langsung dari hadis atau Quran, larangan dari Nabi sendiri atau Quran. Yang larangan itu tidak mengindikasikan haram tapi mengindikasikan makruh. Cuman kalau khilaful aula itu tidak ada larangan langsung dari Nabi. Nabi atau Quran atau hadis. Larangan terus hukum khilaful aula diambil dari mana? Dari kias. Oke. Kemudian wal haramu puasa yang haram, shaumul aidain jelas, ayyamu tasyrik jelas, shaumu haidin wa nufasa, puasanya orang haid dan orang nifas, wa yaumi syakki bila sebab. Ini puasa syahri syak tanpa sebab. Sebutkan tadi sebabnya ada berapa? Seenggak-enggaknya ada 2. Sebab orang haram puasa hari syak itu ada 2. Yang pertama apa? Dia tidak ada qadhaan, tidak ada qadhaan puasa. Yang kedua apa? Tidak sesuai dengan adat, misalnya dia kebiasaan puasa di hari itu sesuai dengan kebiasaannya, maka itu tidak haram. Wan nisfitani min Sya'ban. Dan di pertengahan kedua di bulan Sya'ban mulai tanggal 16. Illa ayyasilahu bima qablahu, kecuali kalau dia sambung dengan hari berikutnya. Berarti kalau dia tanggal 15-nya puasa terus tanggal 16-nya puasa itu boleh. Tapi kalau 15 enggak puasa, 16 baru mulai puasa itu haram. Haram. Syuf. Beliau masukkan kategori haram di sini. Allahu Akbar. Mana tadi? Oh ya sungguh bisa betul. Alhamdulillah. Babu ma yusilu saum. Enggak sih. Ila yusilahu bima qablahu aw yasumahu li sababin. Atau kecuali kalau dia puasanya itu karena ada sebab, seperti tadi bertepatan dengan hari kebiasaan atau qadhaan dia dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Semua hari-hari yang haram ini, hukum kamu mengerjakan puasa di hari itu hukumnya nggak sah, haram, berdosa dan nggak sah. Syuf. Puasa Iden itu haram dan nggak sah puasanya. Hari tasyrik juga sama. Orang yang haid dan nifas itu juga sah, sama. Tapi hari syak itu puasanya sah tapi haram. Nisfitani min Sya'ban puasanya sah tapi haram. Dibedakan ya. Jadi puasa yang haram itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah macam ketika kamu kerjakan yo haram yo nggak sah, kamu dapat dosa dan tidak sah. Macam yang kedua bukan cuma nggak sah, yang kedua sah tapi haram. Yang musyak tadi suaranya gimana bang? Apa? Yang musyak. Yang musyak itu tanggal 29. Kamu belum ngelihat hilal. Itu namanya hari syak. Itu aja berarti. Ya. Udah ya? Ya, berapa? insyaallah. Jam berapa lagi? 7:30.
Allahumma sholli afdhalal salati salati ala asyrafil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa fa'ala dzikrikal ghafir.